Shalom buat anak-anak kami yang tercinta, yang kami kasihin, dimanapun kalian berada, kiranya tangan Tuhan cukup panjang untuk menjamah setiap hati kalian. Mari anak-anak kami, kita mempersiapkan hati mengawali pembelajaran kita di minggu ini, di minggu terakhir bulan Januari. Biarlah kita terus sungguh-sungguh menantikan Tuhan, biarlah kita terus sungguh mengharap pertolongan Tuhan, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menuntun dan memberkatin kita. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau yang memiliki hati kami, jiwa kami, raga kami, hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, dalam ibadah di minggu keempat bulan Januari ini. Biarlah kami terus menanti-nantikan Kau Tuhan, karena kami ingin percaya orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, kami yang mewarisi bumi ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari ini, waktu ini kami mau intim dengan Engkau, kami mau duduk diam untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, sebelumnya ampuni kami orang dosa, layakkan kami menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kau Tuhan yang terindah, Kau Tuhan yang termanis dalam setiap hidup kami. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada rutun tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Benar Tuhan, Kau yang termanis di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami mau
cinta terus Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dari segalanya. Kau lebih dari segalanya, besar kasih sayang-Mu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Kami sembah Kau Allah kami, kami tinggikan nama-Mu selalu. semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Engkaulah Yesus Raja kami. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus berharap kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami ya Bapa. Kami hanya mau menyembah-Mu karena Engkaulah Allah yang sanggup menggenapi janji-janji yang telah Kau berikan dan yang Kau janjikan atas setiap kami. Terima kasih Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, kami sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Mari anak-anak kita perkatakan Mazmur 91. Kita tahu akhir-akhir ini masa sulit masih ada dalam kehidupan kita. Yakinan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada atas setiap kita. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan ajaib, biarlah hidup kita terus menggenapi firman-Nya. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah kuat kita. Sebab Tuhan adalah benteng kita. Meskipun musuh di depan kita, Tuhan kita yang luar biasa akan menghalau musuh-musuh kita. Amin.
Engkaulah Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada panggilan Allah atas setiap kita. Bahkan ada panggilan Tuhan atas bangsa kita. Kami mau anak-anak didik kami terus Kau panggil Tuhan sebagai generasi Yeremia yang terus mau cinta mati-matian dengan Kau Tuhan, yang tidak akan pernah kompromi dengan dosa ya Bapa. Karena kami mau Kau panggil untuk bangsa kami Tuhan. Oh, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi kami diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Biarlah kami tetap terus berharap hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Di mana saatnya kami Tuhan mau duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu ya Bapa, agar firman yang tercurah, agar firman yang disampaikan Tuhan jatuh di tanah yang subur, sehingga firman-Mu itu tumbuh berakar, berbuah dan bertambah banyak, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan melalui anak-anak didik kami, bahkan kami para guru mereka dan orang tua mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sangat bersyukur kita boleh bertemu lagi pagi ini dengan pertolongan Tuhan di penghujung bulan Januari. Di awal bulan tahun 2021 ini kita sangat bersyukur Tuhan menyertai kita melalui semua hal sampai hari ini. Dan kemudian kita terus berharap untuk hari-hari ke depan dalam penyertaan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum mengawali semua kegiatan aktivitas kita akan sharing firman Tuhan. Sebentar, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini punya waktu untuk baca dan renungan kebenaran firman Tuhan. Berkati baik hamba yang menyampaikan, juga semua kami yang mendengarkan. Perlengkapi kami dan karunia-Mu Tuhan, supaya hidup kami berdampak, berarti, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Satu ayat firman Tuhan kita akan baca. Semua boleh perhatikan, teacher akan membacanya. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi, teacher bacakan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
jagalah kebebasanmu supaya jangan jadi batu sandungan. Nah, firman Tuhan pagi ini yang akan teacher sharing tentang satu hal yang sangat diinginkan oleh semua orang, yaitu kebebasan. Topik ini, kebebasan ini hal yang ada sejak dunia pertama kali diciptakan. Sejak Allah pertama kali menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, manusia diberkati dengan kebebasan. Tapi ironisnya yang terjadi malah manusia memilih untuk melanggar kebebasan ini. Semua buah dipersilakan untuk makan. Mereka boleh hidup bebas di taman. Tapi ada satu buah yang dilarang. Tapi justru satu hal yang dilarang dilanggar. Nah, ini manusia yang contoh kehidupan manusia di mana manusia yang diberikan kebebasan justru tidak menjalaninya dengan tanggung jawab. Sehingga hal yang harusnya jadi berkat justru menjadi kutuk bagi kita sebagai manusia. Dan sampai hari ini kita harus berjuang di dalam pergumulan dengan dosa. Karena kebebasan yang dilanggar tadi. Nah, hari ini kita akan lihat kebebasan yang dilihat oleh Rasul Paulus itu seperti apa. Mari kita belajar. Yang pertama dari 1 Korintus ini, kalau kita baca ayat 1 sampai 13 pasal 8, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kebebasan itu adalah anugerah Tuhan. Kita nggak beli kebebasan, kita nggak bisa cari di toko atau di Indomaret, dimanapun. Kebebasan itu adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan bahkan itu diakui oleh banyak negara. Dan bahkan di perundang-undangan kita bahwa kemerdekaan, kebebasan itu oleh anugerah Tuhan. Dan memang kita sadar betul bahwa tidak ada seseorang pun yang punya hak bebas tanpa anugerah Tuhan. Bahkan kita memiliki hak asasi karena anugerah Tuhan. Dan ironisnya hari-hari ini sayangnya ada banyak manusia yang merasa bahwa mereka bisa bebas tanpa Tuhan. Padahal kebebasan adalah anugerah Tuhan. Seharusnya orang-orang yang memiliki kebebasan ingat betul bahwa kalau dia punya kebebasan itu semua dari Tuhan. Sehingga menjalani kebebasan yang dia miliki penuh dengan rasa syukur. Dia fokus dan mengucap syukur kepada semua anugerah kebebasan yang Tuhan kasih. Bebas menghirup nafas udara, nggak perlu bayar. Kita bebas menjalani hidup ini, menikmati makan minum, itu bebas dalam anugerah Tuhan. Tuhan kasih kita boleh menikmati buah dan sebagainya, kehidupan bersama. Kita nggak perlu bayar untuk hidup berkeluarga. Di dalam keluarga kita mau ekspresikan kasih kita kepada orang tua, begitupun orang tua kepada anak, kita tidak perlu membayarnya karena itu kebebasan yang Tuhan kasih. Itu satu anugerah. Yang kedua, kebebasan itu diberikan bagi kita supaya kita gunakan jadi berkat. Artinya di sini kebebasan adalah sarana yang kita gunakan untuk jadi berkat. Jadi kebebasan itu Tuhan kasih buat kita bukan untuk berlaku yang jahat. Menurut Paulus di sini kebebasan yang kita punya harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi sarana, untuk jadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini kita punya waktu untuk bebas. Kita bebas kemana saja secara khusus. Hari-hari ini kita mau jalan kemana saja bebas sebenarnya. Gak ada yang larang. Tapi kebebasan yang kita punya ini harus jadi berkat. Apalagi dalam masa pandemi hari-hari ini. Kemanapun kita pergi jangan lupa pakai masker. Kemanapun kita pergi jangan lupa kita jaga jarak. Kita gunakan semua kebebasan ini untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita peduli dengan keadaan hari ini, bahwa kita perhatian dengan keadaan hari ini, bahwa kita juga turut membangun sistem di mana kita untuk menangani pandemi ini dengan cepat. Jadi berkat ini merupakan suatu sarana yang bisa kita gunakan untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kebebasan itu menurut firman Tuhan di sini Rasul Paulus bilang kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ayat 9 bilang jangan sampai kebebasan ini menjadi justru batu sandungan. Jadi kita bebas menggunakan pakaian, bebas. Ya pakaian kita bisa gunakan. Tapi ada banyak orang yang gunakan pakaian yang akhirnya pakaiannya justru menjadi satu batu sandungan bagi banyak orang. Kita bebas makan apa saja. Cara makan seperti apa bebas. Tapi ada banyak orang dengan cara makannya yang tidak teratur, gak jadi berkat bagi orang lain. Kita bebas ngomong gak harus bayar. Tapi ada banyak orang dengan cara dia ngomong gak jadi berkat bagi orang lain. Kita bebas belajar,
Tapi apa yang kita pelajari itu harus bertanggung jawab, harus yang membangun dan bukan yang merusak. Itu firman Tuhan yang ingatkan kita pagi ini. Jadi secara sederhana firman Tuhan yang teacher sharing hari ini, eh, kehidupan yang ada dalam kebebasan yang Tuhan kasih buat kita hari ini. Kita bebas berekspresi, bebas belajar, bebas mengembangkan diri, bebas bergaul. Tapi harus ingat, semua kebebasan ini harus kita jalani dengan hikmat. Mohon hikmat daripada Tuhan sehingga kebebasan yang kita jalani ini itu tidak melanggar firman Tuhan dan tidak menjadi merusak keadaan. Justru membangun suatu keadaan, membangun suatu komunitas. Jadi bagaimana teacher supaya kebebasan yang anugerahkan Tuhan buat kita ini jadi berkat? Nah, firman Tuhan di sini ingatkan kita melalui contoh salah satunya Adam dan Hawa, bahwa ketika mereka melupakan firman Tuhan, ketika mereka mulai mendengarkan suara lain atau suara daripada iblis atau suara daripada dunia ini untuk tidak taat kepada firman Tuhan, disitulah kebebasan dijalankan dengan tidak bertanggung jawab. Kebebasan itu harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Keteraturan itu kita miliki di mana? Di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kita, langkah kita, sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah. Demikian sharing firman Tuhan teacher hari ini, pesan firman Tuhan hari ini. Gunakan kebebasan hari ini untuk menjadi alat ucapan syukur kita. Kemudian gunakan kebebasan kita ini untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Ketiga, gunakan kebebasan ini untuk bertanggung jawab, mengembangkan diri kita sendiri, mengembangkan komunitas kita menjadi dampak yang positif bagi lingkungan, keluarga, dan teman-teman, dan sekitar kita. Ingat selalu firman Tuhan hari ini dengan kebebasan kita. Dalam masa pandemi, jadi berkat, jadi teladan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk memulaikan semua aktivitas kita hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan semua aktivitas kami hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan tuntun sertai langkah kami di hari ini. Kiranya aktivitas hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan bagi orang tua kami dalam setiap pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan memimpin. Berkati para guru yang mengajar juga Tuhan Yesus, supaya dengan hikmat boleh membimbing kami semua. Tuhan berkati semua keadaan ini, pemerintah kami supaya menjadi lebih baik. Tuhan tolong kami semua sebagai siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.